Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang laporan stop of name. Laporan stop of name ini juga materinya berkaitan dengan ujikom nanti ya. Bagaimana caranya kalian membuat tabel ini dari awal, kemudian mengisi kolom-kolom yang kosong ini dengan rumus yang sudah pernah diajarkan. Nah, menggunakan rumus-rumus yang ada di Excel ini sehingga kolom ini menjadi penuh seperti ini. Nah, jawabannya seperti ini. Nanti saya akan kasihkan rumusnya seperti apa. Dan sekarang bagaimana tata caranya mengoperasikan, kemudian juga mengisi kolom-kolom kosong yang ada di sini. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan coba membahasnya. Kita akan coba membahasnya dari awal ya, dari cara bikin tabel dulu seperti ini. Misalkan kita ketik, maaf saya langsung saja dari sini, saya copy paste di sini. Nah, seperti ini kan awalnya seperti ini ya, kita kembalikan seperti semua. Nah, kalian cukup ketik alfamart class, kemudian laporan stop of name per 31 Desember 2018. Kemudian juga di sini diketik nomor, kemudian di sebelahnya kode BRG, kemudian juga rincian barang seperti itu. Bagaimana menghubung ini kan harus di match ya, disatukan. Bagaimana cara menyatukannya? Kita kasih garis dulu aja biar kelihatan perpaduannya. Nah, ini kita kasih garis. Cara memberikan garis itu di sini, diklik, kemudian pilih all border seperti itu. Kemudian caranya adalah ketik aja dulu lah. Kita ketik dulu di sini rincian barang, kita geser. Kemudian di sini satuan, kemudian di sini harga pokok satuan, seperti itu. Ini juga kita geser. Kemudian di sini harga jual satuan diisi seperti ini. Kemudian ini juga digeser. Terus di sini ada persediaan awal seperti itu. Nah, persediaan awal ini kita satukan dulu, di match dulu. Cara mematch di Microsoft Excel adalah blok 2 ini, tapi nggak bisa semuanya ya. Jadi nggak bisa semuanya seperti ini. Misalkan di sini di match nggak bisa. Jadi harus seperti ini. Perhatikan. Di blok 2 ini, kemudian pilih match and center seperti itu, kemudian posisikan di tengah, klik yang ini. Ini juga sama, perhatikan match and center, kemudian klik di tengah. Ini juga sama, match and center, kemudian posisikan di tengah. Kemudian juga sama, ini di match and center, posisikan di tengah, dan seterusnya seperti itu. Di match and center, posisikan di tengah. Ini juga sama, match and center, posisikan di tengah seperti itu. Kemudian supaya ini meminimalisir terlalu luas, misalkan kita perhemat, bagaimana caranya? Kita mau menghemat misalkan supaya nggak terlalu memanjang seperti itu. Nah, ini menghematnya supaya teks ini cukup, itu pilih write text. Nah, seperti ini. Ini digeser, kemudian juga sama ini di write text, kemudian geser seperti itu. Kita minimalkan. Kemudian rincian barang juga sama di write text. Kemudian kita coba geser, terlalu banyak gesernya. Nah, ini seperti itu. Nah, persediaan awal, kemudian bagiannya itu, subbagiannya itu ada jumlah sama nilai. Nah, seperti itu. Dan ini digabung karena masih masuk kategori persediaan awal. Persediaan awal itu ada jumlah dan nilai. Seperti itu. Kemudian di sini ada penjualan. Nah, penjualan. Kemudian juga ini di blok ke grocery, ini jatuh. Nah,
Kemudian ini juga di blok ke pinggir karena ada 3 bagiannya, subbagiannya itu ada 3. Apa saja kita masukkan, maaf ini aduh susah nih ini. Kita masukkan di sini jumlah, kemudian juga ada jumlah, kemudian di sebelahnya nilai seperti itu. Kemudian di sini persen penjualan. Dan ini digeser. Dan ini kita blok dulu, hitapkan. Caranya adalah biar tidak ribet, satu-satu blok aja kalau mau dihitapkan. Ini klik bold untuk dicetak tebal. Nah seperti ini. Kemudian posisikan di ini udah. Kemudian sebelahnya lagi di sini ada persediaan akhir seperti itu. Persediaan akhir ini di blok, kemudian pilih media center, kemudian di sini ada CML dan nilai seperti itu. Kemudian juga di sini ada persen stop. Nah ini enggak ada subbagiannya, maka kita satukan ke bawah di image and center seperti itu. Kemudian ada harga pokok penjualan. Nah, seperti ini. Dan ini ke bawah di media center, kemudian kita write text, hemat teks, mencukupkan teks yang ada di kolom ini. Geser sampai muncul semua. Nah ini sudah muncul. Kemudian ada profit terdiri dari 2 bagian, yaitu nilai dan persen. Nah, kemudian ini di image and center. Terakhir adalah kolom keterangan seperti ini. Dan digeser. Ini sudah selesai. Saya coba perkecil. Nah ini kita kasih garis dulu bebas karena nanti juga bisa dihapus. Nah seperti ini. Ini untuk bikin kolom sudah selesai. Ini baru di image and center sesuai dengan kolomnya itu sampai mana. Ternyata sampai kolom R, berarti kita bloknya itu dari A sampai R seperti ini. Tapi nggak bisa tiga-tiganya ini. Kalau tiga-tiganya Pak mau di image and center semuanya itu nggak bisa. Jadi harus satu-satu. Nah contoh ini satu baris ya. Nah ini masukkan sini, kemudian ini juga digeser, kemudian ini juga digeser seperti itu. Selesai. Kemudian ini nomor ini ukurannya ya terlalu besar, kita Ctrl A. Kalau terlalu besar ini klik di mana aja, Ctrl A, kita misalkan ganti jadi Times New Roman, ukurannya misalkan 10. Nah seperti ini. Kalau sudah selesai, maka kita bisa memasukkan data barang. Data barangnya itu ini seperti biasa ya, diketik contoh ini saya pura-puranya saya ngetik aja langsung biar cepet. Nah ini sampai sini saya akan coba ketik, jadi perhatikan. Nah ini masukkan, ini diketik seperti biasa, kemudian ini di image and center. Awalnya kan seperti ini kalau diketik, kita gabungkan menjadi image and center seperti itu. Jadi ini silahkan diketik seperti biasa, lengkapi data barangnya. Kalau sudah selesai, ini kelebihan ya. Kalau kelebihan nggak usah kaget, ini tinggal di blok di sini di angkanya 34 dan 35 ini kita blok, kemudian klik kanan, pilih delete seperti itu. Nah, kalau sudah rapi, kita masukkan soalnya. Nah ini cara mengetik ini bagaimana? Ini tidak boleh dimasukkan secara manual. Ini rupiahnya ini tidak boleh dimasukkan secara manual, tapi harus diketiknya seperti ini. Contoh nih,
ini 8.000. Misalkan semua aja dulu kita masukkan, misalkan ini anggaplah sudah ada datanya. Nah, rupiahnya itu bagaimana? Nggak boleh diketik seperti ini. Ini yang salah. Nah, seperti ini, Rp titik misalkan, secara manual. Itu nggak bisa. Ini nggak akan bisa dioperasikan secara matematik. Nanti, misal contoh ya, kita sama dengan 8.000 kali 2, itu nggak bisa. Hasilnya akan seperti ini. Maka, untuk merupiahkan ini ada caranya. Caranya adalah misalkan ini sudah semua ya, kita kasih misalkan ini sampai sini kebanyakan, ini berapa ya, 5 ya, 1 2 3 4 5. Ini hanya contoh aja, jadi kita samakan dulu. Contoh bagaimana caranya memberikan rupiah secara otomatis. Nah, ini misalkan blok, kemudian tekan kontrol kalau mau menambah yang mau biar tidak satu-satu, biar cepat. Nah, ini harus sambil ditekan kontrol seperti itu. Nah, kemudian cari rupiah di sini. Nah, ini kalau sudah ada di sini enak, tinggal klik seperti ini, kemudian selesai seperti itu. Hilangkan desimalnya boleh kalau mau dihilangkan karena sudah ada rupiah. Nah, seperti ini boleh. Itu ya, di sini di accounting number format. Nah, kalau sudah ada rupiahnya enak ya seperti ini. Tapi kalau belum ada di sini, kalau belum ada di sini, biasanya di sini ngumpet more accounting, misalkan kita cari, kemudian nah ini udah formatnya di accounting, kemudian cari, biasanya ada di sini ngumpet. Nah, banyak RR, kalau sudah ada R berarti sudah mendekati di bawah nih. Rupiah, nah sudah Malaysia itu, nah rupiah Indonesia seperti itu, diklik kemudian klik OK. Kalau memang kursi rupiahnya ini tidak ada di sini, paham ya kira-kira? Baik, itu cara memberikan rupiah. Biar cepat kita copy paste aja ini datanya. Ini kita copy paste, dimasukkan ke sini. Silahkan kalian ketik, masukkan, selesai. Kemudian kita masukkan juga data barang. Kalau ini kan data barang nggak usah pakai rupiah karena data bukan bentuk rupiah tapi data. Nah, seperti ini, selesai. Ini diketik seperti biasa. Nah, kita akan belajar bagaimana caranya. Nah, ini kita geser aja biar bagus. Harga pokok penjualannya kan seperti itu. Kita geser biar lebih luas. Nah, ini. Kemudian ini di management center seperti itu. Nah, seperti ini. Ini kalau memang sudah selesai, tinggal mengisi kolom-kolom yang ada di rumus ini. Nah, ini sebetulnya mudah. Satu baris saja kalian isi, nanti ke bawahnya tinggal tarik-tarik, selesai. Contoh ya, ini perhatikan. Rumus yang ini adalah jumlah persediaan awal, yang ini jumlah persediaan awal dikali harga pokok satuan. Untuk mengisi nilai persediaan awal ini adalah jumlah persediaan awal dikali harga pokok satuan. Baik, kita praktek sama dengan jumlah persediaan awal dikali harga pokok satuan. Seperti itu, selesai. Kemudian yang ini, lihat lagi rumusnya. Jumlah, nanti sudah saya bagikan juga rumusnya, jadi kalian tinggal banyak belajar, dihafal bisa boleh, atau sering praktek juga lama-lama ini. Tapi kalau bisa jangan dihafal, tapi dipahami. Ini bisa ketahuan kan nilai itu dari mana. Ini jumlah persediaan awal dikali, ini jumlah persediaan awal dikali harga pokok satuan, seperti itu. Perhatikan, sama dengan ini jumlah dikali jumlah penjualan dikali harga jual satuan. Nah, kalau yang ini dikali dengan ini, terus diisi. Ini formatnya beda ya, yang ini kecil, yang ini besar. Baik, kita samakan dulu. Caranya adalah Ctrl A, kemudian ini di enter, kemudian juga ini di
enter supaya sama ukuran. Baik, kalau sudah sama seperti ini, rapi kan. Nah, ini sudah, ini sama dengan itu jumlah penjualan, mana jumlah penjualan ini kan, jumlah penjualan dikali harga jual satuan, yang ini, enter. Ini ini salah nih, sama dengan, ulangi ya, jumlah penjualan dikali, nah seperti ini, dikali harga jual satuan, enter. Nah, ini sama. Kemudian ini persen penjualan. Persen penjualan itu didapat dari sama dengan jumlah penjualan, mana jumlah penjualan? Nah ini, jumlah penjualan dibagi jumlah persediaan awal. Jangan lupa dikali 100 karena kita akan mencari persentase. Enter, seperti itu. Ya, ini supaya posisinya di tengah, diklik di sini, kemudian posisikan di tengah. Mudah kan? Kemudian jumlah persediaan akhir nih. Jumlah persediaan akhir sama dengan, ini bisa nih gampang. Ini kan jumlah persediaan awalnya segini, terjual segini. Berarti 50 tinggal dikurangi 40. Contoh ya. Masukkan ke dalam rumus 50 dikurangi yang ini, jumlah penjualan, seperti itu. Kemudian enter. Nah, selesai. Kemudian ini sama dengan jumlah persediaan akhir, yang ini jumlah persediaan akhir dikali harga pokok satuan, yang ini. Nah, enter. Ini kalau seperti ini itu kurang besar kolomnya, kita geser. Nah, seperti itu. Kemudian persen stok itu didapat dari jumlah persediaan akhir, ini jumlah persediaan akhir sama dengan jumlah persediaan akhir dibagi jumlah persediaan awal, yang ini dikali 100, seperti itu. Nah, itu dikali 100. Kemudian ada harga pokok penjualan. Ini harga pokok penjualan sama dengan jumlah penjualan, mana jumlah penjualan ini? Jumlah penjualan dikali harga pokok satuan, ini. Enter. Kemudian untuk mengetahui keuntungannya dari mana? Ini penjualan dikurangi harga pokok satuan. Baik, kita masukkan ke rumus sama dengan nilai penjualan yang 400.000 ini. Jadi ketahuan nanti profitnya berapa. Dikurangi harga pokok penjualan. Enter. Ini kurang besar juga. Saya agak perkecil sedikit. Nah, kemudian yang profit persen profit. Berapa persentase keuntungannya? Sama dengan ini nilai profit, ini ya, nilai profit dibagi nilai persediaan awal dikali 100. Jadi kelihatan persentase keuntungannya berapa. Oh, ternyata hanya 20%. Seperti itu. Nah, ini tinggal nanti membuat kolom membuat keterangan, mengisi kolom keterangan ini itu menggunakan rumus if. Nanti setelah ini, nah, ini kalau sudah seperti ini ya, nih perhatikan. Kalau mau menghafal, ini bisa ditarik seperti ini, beres semua, selesai. Jadi yang penting adalah, saya kembalikan. Yang penting adalah rumus yang atas ini, satu baris ini benar. Ke bawahnya tinggal tarik-tarik saja, seperti itu. Perhatikan, ini tarik, kemudian ini juga copy, paste, kemudian tarik ke bawah, ini juga copy, paste, tarik ke bawah, selesai. Nah, seperti itu. Kemudian ini juga tarik ke bawah, karena rumus-rumus yang di bawahnya itu sama, jadi kita bisa menggunakan ini. Nah, ini di paste aja, paste,
Boleh kopinya, asal kopinya itu jangan dari sini, lintas kolom itu nggak boleh. Tapi kalau satu kolom dari jet ke jet itu boleh. Untuk mengisi laporan stock open ini, tinggal tarik ke bawah, ini di copy, kemudian di paste, kemudian juga tarik ke bawah seperti itu. Ini juga sama nih, ini juga tarik ke bawah. Nah, ini 2 digit di belakang koma, maka kita akan menambahkan, nah increase, ada decrease. Nanti aja terakhir kita copy dulu, kemudian tarik ke bawah, nah paste dulu, paste, kemudian ini ditarik ke bawah. Kemudian ini juga copy, kemudian di paste seperti ini, kemudian tarik ke bawah. Ini juga sama, tinggal tarik, boleh tarik juga seperti ini, boleh, biar cepat. Asal yang baris yang kosongnya itu di delete di tombol keyboard. Ini juga tarik ke bawah boleh, seperti ini juga boleh. Gimana kalian aja, mudah dipahaminya yang mana? Otomatis ini paling mudah dipahami, tinggal tarik seperti ini juga bisa sampai selesai cepat. Jadi mengerjakan soal ini, saya rasa kalau kalian sudah mahir itu hanya 10 menit juga selesai, atau 15 menit juga selesai seperti itu. Nah, ini diperbesar. Nah, kalau sudah selesai seperti ini yang desimalnya kita blok karena kita akan 2 digit di belakang koma. Kita masukkan 2 digit di belakang koma. Ada increase di sini, ada decrease. Nanti kita jelaskan. Kita blok dulu, kemudian tekan kontrol karena mau menambah. Nah, ini juga masih tetap ditekan kontrol, kemudian blok. Nah, seperti ini. Kalau sudah seperti ini ada increase dan decrease. Kita coba. Yang increase itu seperti apa sih? Nah, seperti ini. Jadi menambah bilangan desimal. Nah, ini kalau mengurangi. Jadi kita 2 digit di belakang koma. Nah, seperti ini. Kalau sudah seperti ini, mudah. Nah, ini tinggal mengisi kolom keterangan seperti itu. Tinggal mengisi kolom keterangan. Tata cara mengisi kolom keterangan itu menggunakan rumus if. Yang perlu kalian perhatikan adalah lihat di soalnya. Nah, ini kita pahami dulu soalnya, saya perbesar. Nah, ini di poin ketiga, ini adalah berdasarkan soal-soal uji kompetensi sebelumnya kita bahas soalnya. Nah, pada kolom keterangan diisi Nah, pada kolom keterangan diisi jika penjualan kurang dari 30%, maka barang tidak laku. Jika persentase lebih besar atau sama dengan 80%, maka barang laku. Dan jika persentase penjualan selain itu, barang cukup laku. Ya, seperti itu kolom keterangannya. Nah, saya berikan tips. Cara memasukkan rumusnya adalah lihat rentang yang keluar dari sini. Ini 30 sama 80, seperti itu. Ini 30, ini 80. Baru masukkan grade-nya dari yang baik dulu, bagus dulu. Barang laku, barang cukup laku, barang tidak laku. Seperti itu. Kira-kira bisa dipahami sampai sini. Baik, kita lihat di sini. Nah, ini tadi yang muncul di soalnya itu 30 sama 80 rentangnya. Kemudian ada keterangannya itu harus dikasih keterangan barang laku, barang cukup laku, dan barang tidak laku, seperti itu. Nah, baik, kita masukkan seperti ini, sama dengan if sama dengan if kurung buka jika persentase penjualan. Nah, ini perhatikan di sini di rumusnya nih, karena yang kita ambil adalah persentase penjualan. Perhatikan
Wah, keklik salah ini. Kita ulangi ya. Sama dengan, oke, saya perbesar, maaf, biar terlihat rumusnya. Saya perbesar. Nah, ini saya perbesar. Nah, ini sama dengan if. Nah, jika nih, persentase penjualan ini diklik. Jika persentase penjualan lebih besar sama dengan tadi rentangnya yang keluar apa? 30 dan 80. Maka kita masukkan yang terkecil dulu. 30. Kemudian, nah ini yang paling penting adalah setelah logical test, ingat pakai koma atau titik koma. Nah, format komputer ini adalah menggunakan titik koma. Jadi ada juga beberapa laptop atau komputer yang menggunakan format koma. Jadi kalau kita pakai koma itu salah, dia nggak akan melaju dan nggak akan bisa. Rumusnya itu tidak bisa dioperasionalkan. Nah, berarti kita menggunakan titik koma seperti ini. Nah, seperti ini. Dia akan lanjut seperti itu. Dia melaju kan? Berarti ini benar. Jika persentase lebih besar sama dengan 30, langsung if lagi, satu kali lagi. Jika if kurung buka, klik lagi nih. Klik lagi persen penjualannya lebih besar sama dengan berapa tadi? 80 ya. 80. Maka tanda kutip tadi grade-nya dari yang bagus dulu, barang laku, barang cukup laku, dan barang tidak laku. Masukkan di sini. Barang laku, tanda kutip, kemudian jangan lupa titik koma, tanda kutip lagi, barang tidak laku, tanda kutip, kemudian titik koma karena kita formatnya menggunakan titik koma. Kemudian yang terakhir apa? Barang. Di sini barang cukup laku. Kenapa diketik tidak laku ya? Ini dan tadi sudah dikasih tipsnya. Tips mengisi kolom if ini adalah dari barang laku, barang cukup laku, dan terakhir adalah barang tidak laku. Maaf tipe. Nah, ini belum selesai tapi ada kurung tutupnya. Karena kita menggunakan if-nya 2 kali, maka kita tutup. Kurung bukanya ada 2 kan? Nah, atau kita lihat kurung bukanya ini 1, ini 2. Nah, kita tutup 2 kali. 1 di terakhir, nah, 1 lagi di sini. Kemudian tekan enter. Nah, seperti itu. Ini tinggal tarik aja ke bawah. Tarik ke bawah. Selesai seperti itu. Ini juga kita delete. Kemudian ini juga kita delete seperti itu. Dan ini digeser seperti itu. Nah, coba ini sama nggak dengan yang ini? Barang laku, cukup laku, ya. Baik, memang tidak ada yang barang yang grade-nya juga sama, 30 sama 8. Berarti rumus kita sudah benar. Nah, seperti itu. Jadi ada barang laku, barang cukup laku. Yang barang tidak lakunya tidak ada, jadi kategorinya ada 2 yang masuk ke sini berdasarkan persentase penjualan. Ini sudah selesai seperti ini nih, cepat banget ya. Jadi solusinya adalah tipsnya adalah main tarik aja ke bawah. Kalau sudah seperti ini, ada berapa lagi nih yang perlu diisi, yaitu mengisi total ini harus bagaimana? Perhatikan, ini mudah banget juga, sama mudah. Kita di sini sama dengan, ini menggunakan rumus saya perbesar dulu biar kelihatan. Saya perbesar. Nah, ini saya perbesar. Maaf, di sini ya. Nah, di sini. Sama yang dijumlahkan adalah dari jumlah persediaan. Sama dengan sum kurung buka blok dari atas sampai bawah. Nah, total makanan aja, jadi garam dapur, kopi, beras, dan seterusnya itu dijumlah.
kurung tutup, enter. Kemudian tarik ke sebelah kanan sampai mentok juga boleh. Sebenarnya nggak dijumlah ini, tapi kita nanti hapusin aja. Nah, ini yang keterangan dihapus, kemudian ini juga yang persentase dihapus karena tidak dijumlah. Ini persentase juga dihapus seperti itu. Kemudian ini dikasih rupiah biar cepat. Ini klik satu, kemudian tekan kontrol di keyboard, pilih lagi, pilih lagi, pilih lagi. Oh, ini maaf, yang persentase nggak usah. Kita hapus dulu yang persentase, ini nggak usah dijumlah. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini. Kemudian kita pilih rupiah seperti itu. Desimalnya kalau mau dihilangkan bisa seperti itu. Nah, ini sudah selesai. Kemudian sekarang kita akan menjumlahkan total minuman. Jadi nggak satu-satu ya, biar cepat mengerjakannya. Sum, kurung buka. Ini blok dari atas sampai bawah, kurung tutup, enter. Kemudian tarik ke sebelah kanan seperti itu. Nah, kemudian yang persentase ini dihapus saja. Yang ada persentasenya. Nah, ini persentase ini dihapus. Kemudian yang ini, kemudian sama yang ini. Ini kalau untuk rupiah nanti bisa seperti ini. Atau nanti bareng sama yang bawah biar cepat. Atau mau sekarang juga boleh. Nah, ini tapi tadi caranya sampai bawah juga bisa. Kita sampai bawah aja biar kalau kalian mau cepat seperti itu. Sorry, di sini. Sum sama dengan sum kurung buka. Ya, temuan ini. Maaf, kurung buka, blok dari atas sampai bawah, kurung tutup, kemudian enter. Kemudian tarik ke sebelah kanan. Nah, di sini ke mana? Nah, ini kita hapus dulu ini. Hapus, nggak usah dijumlah ini. Hapus, mana lagi? Udah ya. Nah, ini di bold, kita bold. Ini dicetak tebal. Kita cetak tebal yang ini. Nah, seperti itu. Saya rasa mudah banget ya. Jadi kalau sering belajar pasti bisa. Gitu. Nanti saya kasih tip bagaimana cara menghafal rumusnya. Setelah ini, nah ini diklik, ini juga diklik, ini juga diklik, ini juga diklik, ini diklik. Tapi tekan kontrol ya, jangan dulu dilepas kalau belum targetnya itu klik semua. Nah, ini target-target kita yang akan kita rupiahkan. Kemudian pilih di accounting number format, pilih rupiah seperti itu. Kemudian desimalnya jangan lupa, boleh dihilangkan. Selesai ini, saya rasa sudah selesai seperti itu. Nah, tipsnya kalau mau menghafal itu jangan main tarik, jadi diisi dulu 3 kolom ini. Ini kolom 1 isi secara manual, 2, 3, dan seterusnya. Kalau belum hafal sampai bawah terus secara manual. Tapi nanti ketika uji kompetensinya adalah tarik aja ke bawah. Jadi satu baris ini harus benar. Nanti kesananya tinggal main tarik aja karena masih satu kolom. Kecuali kalau sudah berbeda kolom itu beda lagi ceritanya. Nah, seperti itu saya rasa mungkin mudah dipahami. Nah, sekarang tata cara mengeprint ya. Ini sudah selesai. Oh, ini belum. Total ini belum kita jumlah. Maaf. Kita jumlah sama dengan, nah ini kalau ini ditambah aja 1, 290 ditambah 68 ditambah 163, kemudian enter. Ini diketengahkan posisinya. Nah, kalau sudah, tarik ke sebelah kanan. Yang 00 ini kita hapus karena nggak perlu kita jumlahkan. Ini juga hapus, kemudian kita rupiahkan. Oh, di bold dulu. Kita bold, cetak tebal. Nah, seperti itu. Kemudian ini pilih, 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 tapi kontrolnya jangan dilepas ya. Pilih, kemudian pilih ini accounting format, selesai. Kemudian desimalnya kita hilangkan. Seperti itu. Ini bukan berarti salah rumusnya, tapi kurang lebar tabelnya. Nah, seperti ini. Kalau sudah oke, sekarang tata cara mengeprint. Oh, tapi nanti jangan lupa di bawahnya kasih nama dan
nomor peserta ujian gitu. Nah, kemudian ini di blok seperti ini, di blok. Nah, di blok kemudian pilih page layout, kemudian pilih set print area. Nah, jadi ingat ya, tadi saya ulangi, di blok seperti ini, kemudian pilih print area, kemudian pilih set print area. Nah, seperti itu. Tandanya adalah ada garis-garis seperti ini. Garis itu sudah terset print area. Kita abaikan aja garis-garis ini. Kalau dicetak ini pasti kepotong. Nah, nanti kita ada tipsnya. Nah, caranya adalah baru kita masuk ke Ctrl P atau print di sini. File, pilih print. Nah, pilih print ini, nanti cari posisi printer yang digunakannya itu apa. Kalau dia on juga ini statusnya ready, karena ini pada off semua. Nah, kemudian ini Pak kepotong Pak, enggak kepotong. Diatur ini, di sini kita posisikan menjadi landscape yang ini. Ini 4 aja nggak apa-apa. Kemudian no scaling. Nah, ini no scaling ini kita pilih fit sheet on one page. Nah, seperti ini. Jadi kita nggak capek mengedit. Kemudian kita ini cari printer yang ready atau printer yang ada di laboratorium itu. Kemudian klik print. Saya rasa itu dari saya mudah dipahami kan. Silakan kalian pelajari materi yang sudah saya bagikan. Ini tata cara praktiknya. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat belajar, semoga lulus semuanya gitu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.